Salam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita ya, karena Dia sumber kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar perubahan dan pertumbuhan ya. Kalau orang bertumbuh pasti berubah ya, ada perubahan. Nah sekarang firman Tuhan mengajak kita bertumbuhlah. Sebetulnya apa yang harus bertumbuh dalam kehidupan kita ya? 2 Korintus 4 ayat 16. Baik, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Amin. Silakan duduk. Manusia batiniah itu harus dibarui dari sehari ke sehari ya. Inilah satu pertumbuhan ya. Kita melihat aja satu tumbuhan ya. Ketika tumbuhan itu hidup, maka tumbuhan itu terus mengeluarkan tunas ya, terus mengeluarkan tunas karena dari akarnya sudah menyerap makanan ya. Kok ini belum kanvanya ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa sih yang harus bertumbuh dan kenapa kita harus diperintahkan untuk bertumbuh? Ayat itu berkata manusia kami, sebab itu kami tidak tawar hati, sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya kan? Kalau sudah umur 50 ke atas itu manusia jasmani kita enggak bertumbuh lagi ya. Enggak bertumbuh tambah tinggi enggak, tapi kalau anak kecil perlu pertumbuhan. Tapi manusia jasmani ini memang tidak bisa bertumbuh lagi ketika sudah usia tertentu, nggak bisa bertumbuh lagi. Namun ayat ini mengatakan manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Nah inilah yang namanya pertumbuhan. Bapak Ibu jangan kita mengeluh karena alami ya. Karena alami ketika usia kita makin hari makin bertambah, itu gak bertumbuh lagi, gak tambah sehat, gak tambah kuat, tapi makin merosot. Itu pasti. Dan tentu kita menyadari hal ini alami ya. Akibat dosa dari Adam ya, maka kita mengalami kematian. Karena Tuhan berfirman, ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Ini efek kematian. Makin hari makin merosot. Kalau dulu zaman Adam, zaman manusia purba dulu, ya, manusia bisa mencapai hidup hampir 1000 tahun. 900 sekian, 700 sekian, ya, bahkan sampai itu umur 130 tahun punya anak. Nah, saudaraku, tapi makin hari makin kesini, makin menuju akhir zaman, gak nyampe 100 tahun. Manusia sudah gak bertahan. Itulah kehidupan anak cucu Adam, keturunan Adam, alami ya, alami makin hari makin merosot. Dan akhirnya mati, masuk liang kubur, ini tubuh kita. Haleluya. Tetapi satu hal yang diminta oleh Rasul Paulus, manusia batiniah kami gak boleh merosot ya, gak boleh merosot. Atau kita berkata aku dulu sudah percaya Tuhan, aku dulu sudah giat, aku dulu sudah sering berdoa, sekarang sudah capek gak berdoa lagi. Bukan begitu ya. Tapi pertumbuhan manusia batiniah, iman, keteguhan iman itu harus makin hari makin bertambah ya. Jangan sampai makin hari makin berkurang atau mengingat sejarah masa lalu, aku sudah setia, aku sudah banyak beribadah, sekarang aku mandek. Tidak ya. Justru manusia batiniah makin hari harus makin bertumbuh.
bertumbuh. Haleluya. Dibarui dari sehari ke sehari. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang harus bertumbuh? Aku sudah beriman 40 tahun yang lalu. Aku sudah percaya Tuhan 50 tahun yang lalu. Aku wis bertumbuh, sekarang aku berhenti. Demikian? Tidak. Ya, orang percaya yang menerima Kristus di dalam hatinya itu harus mengalami pertumbuhan tanpa kecuali. Ya, tidak peduli orang itu sudah 10 tahun atau sudah 20 tahun. Bukan berarti kalau aku baru beriman dan aku harus semakin teguh. Enggak. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, pendeta sekalipun, dia harus bertumbuh. Harus makin hari makin kenal pribadi Yesus, ya. Bukan berarti aku sudah khatam Alkitab 20 kali, sudah sekarang berhenti. Tidak. Firman Tuhan itu dipelajari makin hari, makin memberikan hikmat kepada kita. Makin membuat orang itu menjadi bijaksana. Makin firman Allah itu mengorek, membongkar kekeliruan, dosa, kesalahan, keangkuhan kita. Makin dibongkar. Sehingga firman Allah itu akan membuat kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu pentingnya. Kenapa pertumbuhan itu harus ada? Nah, sekarang siapa yang harus bertumbuh, ya? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya. Siapa yang harus bertumbuh? Orang yang beriman. Dan orang beriman itu memiliki harapan. Jangan sampai kita beriman tapi tidak pernah mengingat pengharapan yang Tuhan sediakan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus disalib untuk menggantikan upah dosa kita, Dia menebus kita. Dan Dia itu memberikan hidup yang kekal itu untuk pribadi kita seutuhnya. Yang ditebus itu apanya? Yang ditebus itu tubuh kita, juga jiwa dan roh kita. Makanya ketika orang percaya kepada Tuhan, memberikan Tuhan berkuasa dalam hatinya, itu jiwa dan rohnya sudah memiliki tempat, punya pengharapan di sana. Sementara tubuh belum ditebus. Yang ditebus baru jiwa. Jiwanya diselamatkan, ya. Tubuhnya belum. Lah tubuhnya ini kapan? Tubuhnya itu masih hidup dan kita masih punya keinginan tubuh kita. Ya kan? Kita masih butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh kebutuhan-kebutuhan untuk hidup di dunia ini. Tapi ketika orang sudah dipanggil Tuhan, tubuhnya hancur, tapi jiwa dan rohnya ada di pangkuan Bapak Abraham seperti Lazarus, ya, ada di alam sorga. Nah, saudaraku, kapan tubuhnya ditebus, dipulihkan? Saat Tuhan Yesus datang kembali. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, tubuh manusia kita yang sudah hancur dalam tanah itu dibangkitkan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau orang mati itu dibakar, hancur, bahkan dibuang di laut? Alkitab mengatakan laut akan menyerahkan orang-orang matinya. Tuhan punya kuasa yang cukup mampu, sekalipun tulang-tulangnya sudah hancur jadi abu, itu bisa dipulihkan, dibarui. Dan akhirnya kematian Yesus dikatakan sudah selesai menebus hidup kita. Baik jiwa, roh dan tubuh kita dibarui. Haleluya. Dibarui dan kita bisa bersama dengan Dia. Nah, sebab itu siapa yang harus bertumbuh, yang harus manusia batiniah ini dibarui dari sehari ke sehari? Siapa itu? Orang yang punya harapan. Orang yang punya iman kepada Yesus.
Dan ketika dia beriman kepada Yesus, dia punya harapan. Pikirannya bukan hanya di dunia ini saja. Aku percaya Yesus supaya aku diberkati. Aku percaya Yesus supaya hidupku penuh dengan berkat. Supaya aku sehat, tidak sakit. Ada orang usia sudah hampir 70, kenapa ya sekarang saya kok tidak seperti dulu. Saya sekarang apa-apa sedikit capek, lah itu alami. Itu manusia kita, tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal yang penting, gak boleh berhenti bertumbuh, gak boleh berhenti dibarui dari sehari ke sehari, adalah iman. Ya, iman ini yang harus bertumbuh. Jadi siapa yang bisa bertumbuh? Siapa yang harus bertumbuh? Orang yang beriman, yang punya harapan. Jadi pikirannya, harapannya bukan ada di dunia ini saja. Aku tak rajin berdoa supaya nanti usahaku berhasil. Aku tak rajin berdoa supaya di jalan nanti saya dilindungi Tuhan. Itu pasti betul Tuhan melindungi. Tapi bisa jadi terjadi sesuatu yang kita tidak senangkan. Itu pun ada dalam pantauan Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan. Itu saja keyakinan kita, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, ketika kita berserah, ketika kita percaya Tuhan ada di dalam kita, kita tidak hadapi sendiri. Karena kita punya harapan di sana. Rasul Paulus juga mengatakan, minggu lalu kita sudah periksa. Kalau aku hidup, hidup untuk Tuhan, dan mati itu untung. Kalau aku sedang hidup, apa yang harus aku kerjakan? Mengeluarkan buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Mati atau hidup? Aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Jadi orang yang punya iman dan harapan ke sana, enggak masalah. Hidup hari ini atau mati hari ini itu bukan masalah, ya. Karena sudah punya harapan di sana. Makanya Bapak Ibu, ketika kita percaya Tuhan, ayo kita lakukan, jalani hidup sehari-hari apa yang Tuhan hadapkan kepada kita. Ya, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan semaksimal mungkin. Karena ketika aku hidup, aku harus memberi buah. Dan kalau saat ini Tuhan panggil saya, itu sebuah keuntungan. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Siapa yang harus bertumbuh? Orang yang memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus, seperti 1 Petrus 1 ayat 21. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu ketika kita mampu melewati hari demi hari dengan kekuatan Allah, itu kasih karunia. Haleluya. Dan dikatakan Rasul Paulus ayat 1 dari surat Petrus ini, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi waktu itu Rasul Paulus itu melihat orang-orang percaya yang ada tersebar di berbagai daerah itu mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, dan Rasul Paulus mulai menguatkan, ya, membuat surat ini kepada mereka. Dari Rasul Petrus, Rasul dari Yesus Kristus kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Apa isinya? Terutama yaitu orang-orang yang telah dipilih. Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau saudara tergerak
aku pingin ikut Yesus, itu bukan semata-mata kemauan kita. Tetapi karena Allah sudah memilih kita, sehingga klik dengan hati kita, sehingga hati kita tergerak untuk percaya. Jadi saudaraku, ketika saudara percaya itu karena Allah yang memilih kita. Dikatakan yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara sudah diantar untuk percaya kepada Tuhan dan beribadah ke gereja, ke salah satu gereja, itu pilihan Allah. Selanjutnya ketika saudara dan saya dipilih, jangan anggap remeh pilihan Allah. Tanggapi pilihan Allah, ya. Kalau saudara sudah bisa berangkat beribadah ke salah sebuah gereja, salah satu gereja, itu karena Allah yang memilih. Dan jangan sampai pilihan ini menjadi pudar, ya. Bagaimana supaya tidak pudar? Ya, terus punya hubungan, ya. Jadi saudara yang sudah dipilih itu yang harus bertumbuh, ya. Yang dipilih dan dikuduskan. Saudara tidak bisa hidup kudus sendiri, tapi dikuduskan, ya. Yang telah dipilih dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Kalau saudara percaya beriman kepada Tuhan, ada roh yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara, dalam pribadi kita ada Roh Kudus. Dikuduskan oleh Roh supaya apa? Taat. Supaya taat. Jadi kalau kita sudah punya Roh Kudus dan mulai tidak taat, itu mulai kita menutup, membungkam suara Roh. Tapi izinkan Roh itu berkuasa dalam hidup kita, ya. Jadi kalau Roh itu sudah mulai berbicara, jangan diplakban mulutnya, ya. Tapi dengarkan. Kalau saudara sudah mulai tergerak membaca Alkitab, bacalah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ini orang-orang yang harus bertumbuh. Kecuali ketika kita ke gereja, kita tidak beriman, ikut-ikutan, oh karena saya dulu nikah Kristen, oh karena saya diajak teman, oh karena orang tua saya Kristen, kemudian ke gereja tapi tidak punya iman, tidak punya pengharapan kepada Yesus. Boleh saja saudara tidak bertumbuh, tetapi sia-sia peribadatan kita. Makanya jangan sia-siakan. Ketika saudara sudah dipanggil, dipilih, ibadah, tangkap itu panggilan Allah, ya. Dan orang seperti ini yang harus bertumbuh. Karena apa? Ketika Roh Kudus dimeteraikan bagi orang percaya, Roh Kudus itu menguduskan. Jadi pikiran kita yang dulu kotor, jinah, najis, ya, itu dikuduskan oleh percikan darah Yesus. Nah, kalau sudah dikuduskan, kita tidak mau berkubang lagi di dalam dosa itu. Yesus, Roh Kudus yang menguduskan kita, menerima percikan darah, dan kiranya kasih karunia itu dalam hidup kita, ya, semakin melimpah. Jangan cuma sedikit tok kasih karunia, menikmati percikan perbuatan kebaikan Tuhan itu sedikit tok, tapi semakin melimpah. Semakin saudara kenal, semakin saudara taat akan suara Roh dalam hatimu. Semakin kita dibuka, disingkap, semakin kita dewasa. Ini yang harus kita alami, ya. Bukan hanya memikirkan tubuhku kok semakin hari semakin merosot, kok sakit-sakitan, ya gimana ini. Kalau kita cuma mikirkan itu, tubuh ini nanti, dibarunya itu nanti. Tapi jiwa dan roh kita sudah harus dibarui dari sehari ke sehari. Ya, siapa lagi yang harus bertumbuh? Yang pertama, orang yang beriman dan memiliki pengharapan. Yang kedua, orang yang sudah dipanggil dan dikuduskan. Ini harus bertumbuh, jangan mandek, ya. Dan yang ketiga, siapa yang harus bertumbuh? Ayat 22 dan 23. 22 dan 23.
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu ketika kita lahir dari kandungan ibu. Kita lahir, itu benih yang fana. Itu bisa mati. Tetapi kita dilahirkan oleh benih yang tidak fana. Apa itu? Iman yang sudah ada di dalam diri kita ketika kita percaya, kita dilahirkan kembali. Alam pikiran kita yang biasanya mikir cuma kebutuhan sendiri, mikir hal-hal dunia ini, Tuhan gak penting, ya, ibadah gak penting, doa nanti saja. Nah saudaraku, orang-orang seperti ini gak akan bisa bertumbuh, gak bisa dituntut untuk bertumbuh, gak bisa. Tetapi orang yang sudah dilahirkan kembali, ayat itu mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi saudaraku, kamu telah menyucikan diri, Roh Kudus yang menyucikan kita sehingga kita nangkep, Tuhan, aku sudah dikusucikan. Sekarang tindak tanduk saya, pikiran saya kalau muncul, karena tubuh pikiran kita masih fana ya, muncul pikiran-pikiran jahat, keangkuhan, kesombongan. Nah saudaraku, tapi ada suara Roh Kudus yang menguduskan kita. Nah sekarang kita mau pilih mana? Ya, kita mau pilih mana? Karena kita sudah diberi Roh Kudus, kita paham akan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Nah ketika muncul hal-hal yang tidak selaras dengan firman Allah, itu akan terasa. Dan sekarang pilihan kita, ya, pilihan kita, Tuhan memberikan hak pilih kepada kita. Kita mau memilih mana? Milih taat atau milih mengikuti atau menolak suara Roh Kudus itu. Nah saudaraku, jadi siapa yang harus bertumbuh? Orang yang sudah dilahirkan kembali, ya, dan memiliki pikiran-pikiran baru. Pikiran baru itu perlu dilatih untuk dilaksanakan gitu ya. Ya. Dan orang yang dilahirkan baru, orang yang percaya Tuhan itu diberi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang menguduskan kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita bertindak dengan kudus. Haleluya. Dengan taat. Jadi kalau orang belum beriman dituntut untuk bertumbuh, susah. Sudah 40 tahun ikut Tuhan, begitu saja pemahaman akan firman Tuhan begitu saja, ya, tidak bertumbuh, ya, berangkat ke gereja aktif, tapi nggak bertumbuh, kasihan, ya. Jadi mari kita koreksi pribadi kita masing-masing, ya. Tuhan yang menilai, saudara sendiri yang tahu aku sudah bertumbuh apa belum gitu ya. Nah, yang harus bertumbuh adalah orang yang beriman. Saya yakin setiap orang yang ada di tempat ini berkata aku beriman kepada Yesus. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita taat? Sudahkah kita bertumbuh? Ya, ya, jangan sampai mulut kita mengaku Tuhan, tetapi hati kita menolak Tuhan. Ya, bahkan kita enggan untuk belajar akan firman Tuhan. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya iman bertumbuh? Dibarui dari sehari ke sehari, ya. Bagaimana sih? Mungkin kita bertanya-tanya, atau mungkin kita berkata, aku ket biyen kok kayak kibai ya, aku kok nggak ngerti firman Tuhan, kok ketika khotbah aku kok gak mudeng gitu ya, aku kok nggak dong gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih supaya kita iman kita dibarui dari sehari ke sehari, ya? 1 Petrus 2 ayat 3. 1 Petrus 2 ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 3.
jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa? Petrus mengatakan jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Apa sih yang terjadi jika orang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Ayat 1 dan 2 itu penyebabnya, ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Olehnya kamu bertumbuh jika, ayat 3 mengatakan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa bertumbuh mengecap kebaikan Tuhan? Tadi kita nyanyikan, waktu Tuhan tolong saya, mengingat tentang kebaikan Tuhan, ya. Mengingat tentang perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa kepada pribadi kita, sehingga kita percaya mengecap. Jadi kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, tidak bisa tidak, kita pasti bertumbuh, gitu ya. Nah, mengecap kebaikan itu yang seperti apa? Oh, dulu aku disembuhkan sehingga aku percaya Tuhan. Boleh jadi awal pertama kita ikut Tuhan karena Tuhan menyembuhkan kita, karena Tuhan menolong usaha kita yang bangkrut, dijadikan baru, dijadikan berhasil, itu pertolongan Tuhan. Karena itu awal mula pembukaan kita bisa ikut Tuhan, bisa jadi. Tapi orang yang mengecap kebaikan Tuhan itu mengecap yang seperti apa? Bukan hanya pertolongan jasmani yang kita terima, itu pertumbuhan selanjutnya. Awal mula boleh jadi dasar kita mengikut Tuhan karena Tuhan menolong kita secara jasmani, secara kehidupan di dunia ini. Tapi selanjutnya batiniah kita, iman kita harus dibarui dari sehari ke sehari, bukan soal kita menerima kebaikan Tuhan di dalam dunia ini saja. Tapi siapa orang yang merasakan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan yang bagaimana sih? Yang supaya iman kita bisa bertumbuh. Kebaikan Tuhan yang seperti apa yang kita tidak boleh lupa? Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini loh saudara, mengecap kebaikan Tuhan ini merasakan, membayangkan tadi siapa yang harus bertumbuh? Orang yang punya iman dan punya harapan. Kalau saudara di dunia tidak punya harapan untuk hidup kekal, maka hanya dunia ini saja yang saudara kejar. Yang kita kejar itu kenikmatan dunia ini. Jangan sampai sakit supaya saya sehat, supaya saya berhasil, supaya saya punya kaya, punya ini, punya itu. Harapan itu juga tidak keliru, tetapi bukan itu tujuan utama kita hidup. Karena ada akhir hidup di dunia ini. Nah, setelah akhir itu harapan apa yang kita miliki? Dan orang yang punya harapan itu akan terus mengejar, harapanku akan aku capai. Tetapi orang yang tidak punya harapan di dunia ini ngelantur. Yang dipikirkan hanya dunia ini. Nah, ayat itu mengatakan, Yohanes 5 ayat 24, sebab Dia telah pindah dari maut kepada hidup. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa hidup orang di luar Tuhan, hidup semua manusia itu berakhir pada kebinasaan karena akibat Adam dulu makan buah, ketika makan buah akan mati. Jadi manusia dilahirkan sudah akan menuju pada akhir hidup kematian. Tetapi oleh kemurahan Allah, ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia,
bahkan dia menggantikan upah dosa yang harus kita terima. Dan Tuhan berkata sudah selesai. Dia telah memindahkan kita dari kebinasaan kepada hidup yang kekal, dari maut kepada hidup yang kekal. Ini loh kebaikan Allah yang benar-benar mengecap kebaikan Allah. Ya, kalau kita merasakan, aduh, aku membayangkan kalau aku mati nanti kemana? Kelas 2 SMP saya memikirkan hal itu, ya, karena beratnya kehidupan, sehingga kadang-kadang kalau malam saya duduk di luar, saya merenungkan manusia kok gini ya. Kelas 2 SMP itu saya berpikir itu, manusia kok gini ya. Hidup, saya lihat diri saya sendiri, pagi sekolah saya siang, pagi bekerja bantu orang tua, siang sekolah, saudaraku. Berakhir pulang sampai rumah, nggak PR dan lain sebagainya, besok gitu lagi. Loh, kalau hidup ini cuma rutinitas begini, nanti kalau saya mati itu kemana? Mari kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan itu kemana? Bukan hanya mempersiapkan nanti peti matiku ya di sini ya, nanti fotonya ini ya, bajuku nanti ini ya, bukan cuma itu. Tapi ayo kita pikirkan sesudah kematian ini kita kemana? Kalau kita tidak punya Kristus sebagai penebus dosa, kita akan binasa. Nah, kebinasaan ini jangan dibayangkan enteng ya. Banyak kalimat-kalimat bercanda mengatakan enak di neraka, nanti ketemu artis. Dirinya sendiri sudah kepanasan tidak karuan, ketemu artis apa happy-nya, ya kan? Ini bercandaan. Saudaraku, kita ada dua pilihan, masuk kebinasaan atau hidup yang kekal. Hidup kekal itu diberikan. Ayat itu mengatakan, aku berkata kepadamu sungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini kebaikan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, saudara, ya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, karena ini hidup di dunia ini mungkin banyak penderitaan, gak usah mengeluh, gak usah bersungut-sungut. Tuhan marah kepada orang Israel ketika bersungut-sungut, karena Tuhan sudah sediakan Kanaan yang limpah ruah. Tapi kenapa mereka bersungut-sungut? Haleluya. Nah, saudaraku, mengecap kebenaran, merenungkan Tuhan sudah memindahkan aku dari maut kepada hidup. Ini loh. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Pikirkan anugerah Allah. Karena Yesus adalah anugerah terbesar. Haleluya. Ini yang kita tidak bisa berhenti untuk mengasihi Dia. Ini yang kita tidak bisa berhenti untuk tidak bersyukur kepadanya. Ini yang artinya bersyukur, bertumbuh. Haleluya. Ya, mengecap kebenaran firman Tuhan. Apalagi ya, mengecap kebaikan Tuhan yang mana lagi? Yang pertama, karena sudah dipindah dari maut kepada hidup. Yang kedua, Yesaya 43 ayat 3. Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Seba sebagai gantimu. 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Jadi saudaraku, kebaikan Tuhan yang harus kita rasakan, bahwa kita dijadikan berharga. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Seba sebagai gantimu. Ini satu saat akan saya sampaikan ya, akan saya jelaskan kenapa kita ditebus oleh Mesir. Aku menebus engkau dengan Mesir,
atau memberikan Ethiopia, Seba sebagai gantimu, ini panjang sekali. Nah, aku Tuhan juru selamatmu, dan ayat 4 mengatakan oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara yang tadinya mungkin di mata dunia kita tidak dianggap apa-apa. Apalagi saya, saudaraku, dulu sejak kecil mungkin jadi orang yang boleh dikatakan kaum marginal, ya. Tidak ada orang yang mau menghargai, tetapi Allah menghargai. Loh, ini loh luar biasanya, ya. Kalau kita sudah dihargai, dijadikan spesial di hadapan Allah, kita mungkin senang, ya. Kita mungkin senang, tapi kita bangga dengan Allah yang sudah membuat kita berharga. Tapi apakah kita juga menghargai Allah yang sudah menghargai kita? Mungkin mulut kita tidak akan ada seorang pun mengatakan aku tidak menghargai Allah. Banyak orang, semua orang akan berkata aku tidak mungkin tidak menghargai Allah. Tetapi sikap dan tindakannya itu yang menunjukkan bahwa dia tidak menghargai Allah, tidak menghargai panggilan Allah. Jadi mengecap kebaikan Allah, kebaikan yang sudah memilih kita, mengambil kita dan menjadikan kita berharga. Kita hargai panggilan dan pilihan Allah, ya. Saudara berharga, sebab itu jangan melakukan hal-hal yang tidak berharga. Saudara ini berharga di mata Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berharga. Apa itu? Memberikan waktumu, tenagamu, pikiranmu untuk hal yang sia-sia. Saudara bisa pikir sendiri, apa itu? Ya. Kalau yang saya lakukan ini hal yang sia-sia, skip, singkirkan. Saya harus melakukan yang berguna dan berkenan di hadapan Allah. Ya, mengecap kebenaran, mengecap kebaikan Tuhan, benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana? Yang pertama tadi kebaikan Tuhan karena merasakan dipindah dari maut kepada hidup. Yang kedua, karena kita dijadikan berharga. Yang ketiga, Yesaya Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Mengecap kebaikan Tuhan karena dia mau menjadikan saudara dan saya sebagai anaknya. Kapan sih kita diangkat, diadopsi oleh Tuhan? Ayat 12 tadi mengatakan tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima di mana? Di rumahnya, di hati, ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara punya status anak Allah, ya. Allah menjadi Bapa kita. Ini kebaikan Tuhan, ya. Bukan hanya kebaikan kesembuhan, ya itu memang kebaikan Tuhan. Tapi bukan mengecap itu saja, ya. Membuat kita menjadi anaknya, ini satu hal yang luar biasa. Kalau kadang saya datang ke tempat panti-panti asuhan itu, saudaraku, ada anak-anak yang mungkin menempel gitu ya, pingin dibelai, pingin diapa, hati saya terenyuh. Bahkan saya mendengar kesaksian kalau datang ke tempat itu pingin ikut, jadi digendong, tidak mau diletakkan lagi. Saudaraku, seolah-olah dia pingin, ayo ambil saya untuk menjadi anakmu. Seolah-olah hatinya itu berkata begitu, ya. Saya dulu kerja di notaris, biasa ngurus adopsi anak-anak dari panti itu. Biasanya orang-orang luar negeri itu mengadopsi anak-anak panti itu. Dan ketika mereka diadopsi dan dijadikan berhasil, dari anak orang tidak mampu ditaruh di panti asuhan dan dibawa oleh ibu angkat, bapak angkat, dan mereka besar. Setelah besar, tidak sedikit mereka
yang peduli dengan panti itu. Nah saudaraku, saudara bukan diangkat oleh orang dalam dunia yang punya jabatan atau kekayaan, tapi Allah pencipta langit dan bumi menjadikan saudara dan saya miliknya, anaknya. Betapa kita tidak bangga, betapa kita tidak bersyukur. Jadi jangan sampai kita cuma beragama Kristen, ikut temannya, ikut orang tuanya, tapi hatinya gelamjar. Jangan ya. Sejak masa saudara masih kecil, mungkin SD, mungkin saya dulu bertobat itu SMP ya. Setelah saya merenungkan betapa fananya hidup ini, itu pikirkan, anak-anak SD, SMP, sudahkah engkau memikirkan hal ini? Jangan cuma pikiranmu bagaimana saya punya pacar, bagaimana saya seperti orang teman-teman yang lain. Coba pikirkan, kita hidup di dunia ini terbatas ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, saudara dan saya sudah diangkat menjadi anak Allah. Jangan permalukan bapakmu. Ya, jangan permalukan bapakmu. Hidup dalam ketaatan oleh Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh? Orang yang bisa bertumbuh itu orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana? 3 hal tadi. Yang kedua, bagaimana iman bisa bertumbuh? 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya. Buang itu tugas kita ya. Untuk menguduskan itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk membuang. Tapi untuk membuang itu pilihan kita juga. Kalau kita tidak membuang, Roh Kudus pun enggak memaksakan ya. Roh Kudus tidak memaksakan, tapi Dia mengingatkan gitu loh ya. Jadi kalau saudara ini sudah bersih, terasa bersih ya, jangan duduk di kotor-kotor lagi. Makanya ayat ini berkata buanglah. Jadi kita yang punya aktif, punya gerakan buang ya. Buanglah. Apa itu? Segala kejahatan, segala tipu muslihat. Kenapa dikatakan segala? Karena kejahatan itu ada berbagai macam kejahatan, walaupun dipoles sebaik-baiknya ya. Dipoles sebaik-baiknya, bisa jadi kejahatan tetap kejahatan ya. Orang-orang pemain sirkus yang saat ini heboh ya, ternyata mereka diperbudak sekian puluh tahun, saudaraku. Alasan dari pemilik sirkus, aku menyekolahkan dia, aku membesarkan dia, dipoles. Padahal ada benih-benih kejahatan di situ. Nah, saudaraku, segala kejahatan itu harus dibuang ya. Trik-trik jahat itu harus dibuang. Ya. Biasanya anak-anak kecil itu kalau enggak diajari bohong pun sudah mulai bohong. Apalagi kalau mamanya ngajari bohong. Misalnya, jangan bilang ya. Kalau ditanya, mama sedang ini. Itu kan sudah mulai ngajari kebohongan ya. Nah, saudaraku, segala macam kejahatan itu buang. Bahkan transfer ke anak-anak ya, supaya mereka juga hidup kudus. Segala tipu muslihat, karena ada berbagai macam tipu muslihat, segala tipu muslihat ya, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Kadang-kadang orang memfitnah karena ingin dirinya, aku loh kelihatan, aku loh yang paling baik. Oh itu begitu, oh itu begitu. Skip, buang, haleluya. Ya, inilah orang yang bisa bertumbuh ya. Bagaimana bisa bertumbuh? Orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang bisa membuang segala pikiran yang jahat tadi. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi saudaraku, bagaimana bisa bertumbuh? 1 Petrus 1, buang kejahatan. Kemudian yang kedua, belajar, rindukan susu yang murni, ya. Jiwaku haus akan Allah. Adakah kita haus akan Allah? Atau kita ketika mau beribadah itu merasa sebuah keberatan? Kok beribadah? Kok harus latihan? Kok harus datang lagi? Sebuah keberatan? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Haus, meminta susu, pingin bertumbuh, makan firman Allah, ya. Kemauan untuk belajar firman Allah, ini yang mendorong pertumbuhan itu, ya. Kalau kita nggak ingin untuk belajar mengerti firman Allah, saudaraku, dari mana kita bisa bertumbuh? Ayat 1 dan 2, 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 tadi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang itu, ya. Mata uang itu kalau ada gambarnya atasnya tok, bawahnya tidak ada gambarnya, laku enggak? Enggak laku. Jadi mata uang itu punya gambar atas dan bawah. Dan ini untuk kita bisa bertumbuh, kita perlu membuang kejahatan dan kita perlu belajar firman, ya. Kita perlu membuang dan belajar firman. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk kita bisa bertumbuh. Untuk manusia batinnya kita dibarui dari sehari ke sehari. Jika itu saudaraku, jika kita tidak mau membuang dosa, cuma belajar Alkitab tok, di sini masih berkecamuk hal-hal kejahatan, satu saat kita akan menjadi orang Farisi, ngerti firman Tuhan, tapi ngelakoni nggak bisa. Sebaliknya, kalau kita tadi ya, ketika kita belajar firman Tuhan, tapi tidak membuang kejahatan, kita akan seperti orang Farisi. Tapi ketika kita buang kejahatan, tidak membaca firman Tuhan, ya, berusaha banget, aku tidak mau berdosa, aku berusaha berbuat baik terus, ya, dan tidak mau belajar firman Tuhan, kita akan tersandung, saudaraku, ya, kita akan tersandung, tidak ada kerinduan, maka kerinduan akan baca firman Tuhan itu luntur, ya. Puji Tuhan. Coba kita baca Matius 23 ayat 1 dan 4. Matius 23 ayat 1 dan 4. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, saudaraku, ini orang Farisi, ya. Dia belajar mengerti banyak firman Tuhan. Dan ayat 4 itu mengatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ngajar, kamu harus begini begitu, kamu harus begini begitu, bahkan maidu. Oh, kamu sih enggak begini, kamu sih enggak seperti saya. Ini orang Farisi tahu. Dan ayat itu mengatakan dia sendiri tidak mau menyentuhnya. Taruh beban, kamu harus begini begitu, beban itu. Tapi dia sendiri tidak menyentuhnya. Ini orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak membuang dosa, ya. Ada penghakiman, ada penuduhan kepada orang lain, dituduh ini, dituduh itu.
dirinya tidak membuang dosa, masih melekat. Sebab itu kalau mau bertumbuh, buang dosa, belajar firman, ya. Buang dosa, belajar firman. Haleluya. Mari kita mau koreksi hati kita masing-masing. Kita sampai di mana? Sudahkah aku bertumbuh selama ini? Berapa lama kita ikut Tuhan? Sudahkah kita bertumbuh? Buang dosa, lakukan firman. Kita berdiri bersama-sama.